Supel, kembali lagi di channel YouTube Sudirman Sport Palembang. Hari ini kita ingin membahas, mereview dan membandingkan sepatu yang udah lama para Supel. Nggak terlalu lama lah ya. Pokoknya banyak yang dimintain oleh teman-teman Supel luar sana untuk segera dibahas oleh kita, yaitu Sudirman Sport Palembang pastinya. Dan sebelumnya terima kasih ya buat teman-teman Supel udah percaya kita, karena bener-bener gue bangga sih ya, dengan Punit juga bangga karena banyak mendapat rekomendasi untuk nge-review sepatu ini pastinya. Berarti konten kita disukain ya oleh teman-teman Supel di luar sana. Terima kasih sebelumnya. Nah, hari ini kita mau ngebahas sepatu. Apakah Punit tadi lanjutin tolong? Hari ini kita ingin membahas sepatu yang udah kalian tunggu-tungguin. Itu adalah ini dia. Nah, ini dia. Jadi hari ini kita ada dua sepatu yang akan kita review hari ini, yaitu Hyperglide dan Hyperfuse. Jadi mereka berdua ini merupakan adik-beradik lah ya. Nah, kakak beradik lah. Sama kayak kita. Ya, sama kayak kita. Kita kakak adik. Hari ini matching hitam-hitam, matching training Ortus. Jadi beli barang original lokal kembali, jangan lupa. Tetap gue ingetin ya, kita cinta produk lokal. Lokal produk kita sudah go internasional, udah banyak diminatin di Malaysia, terutama Ortus. Banyak teman-teman di Malaysia ya, banyak meminatin. Oke, kita lanjut ke training sepatu Hyperglide dan Hyperfuse yang bakal kita bahas hari ini. Yang pertama, apa pun bakal kita bahas kita dari look bakal ya, bahas looknya dulu. Kita, gue sama Punit bukan orang yang hobi running ya, Kak Punit ya. Nggak terlalu inilah ya. Nggak terlalu suka running, tapi suka. Kita ngomong di sini sebagai orang awam yang apa ya, yang kita yang suka udah nge-review pernah sepatu nyoba-nyoba ya, dan udah pernah nyoba dan udah pernah make juga. Ya, benar. Gimana rasanya? Dan kebetulan gua nggak pernah nyobain karena kaki gua besar 44, kalau dia mah enak kakinya 43, jadi standar. Jadi sudah jadi model nyoba-nyoba sepatu di Sudirman. Hey, enak model lah enak jadi dia. Jadi kalau ngomongin look untuk Hyperfuse simple, elegan, karena putih, biru, hitam, pokoknya warnanya simple. Jadi yang kedua itu ada Hyperfuse. Hyperglide. Oh ya, Hyperglide. Itu jadi Hyperfuse mah yang Anda punya. Jadi emang sering salah sih. Iya. Karena mirip. Hyperglide ini modelnya sih menurut saya lumayan nggak terlalu rame ya. Sama ya. Bagus juga, look wise-nya juga enak banget dilihat. Nih. Sama. Jadi emang kedua sepatu ini emang kalau kita lihat look ya, pertama kali look tuh emang ciamik. Jadi emang tim Ortus membuat sepatu-sepatu mereka running, futsal, bola, sneaker pasti. Apalagi warna putihnya nih ya. Untuk yang Hyperglide. Kebetulan kita lagi stoknya udah habis. Jadi maaf sebelumnya nggak bisa ditampilin, tapi bakal di-insert ntar, bakal ditambahin gambarnya. Jadi untuk pilihan colorway nanti bakal ditambah-tambahin ya sama tim kita. Nah, hari ini sekarang maksud saya, bukan hari ini, kita ngebahas dari upper dulu kali. Ya, upper dulu. Nah, jadi sepatu ini kita nyambil nyontek-nyontek dikit lah ya. Kita ada contekan dikit karena banyak banget, karena sepatu ini benar-benar complicated sih menurut kita. Kemarin kita pelajarin. Kita coba pelajarin juga dari bahan-bahannya dan lain-lainnya. Lumayan banyak juga ya teknologinya. Iya, teknologi yang digunakan oleh tim Ortus di sepatu dua ini benar-benar pokoknya luar biasa banget. Yang pertama, upper menggunakan apa menit? Untuk Hyperglide, uppernya menggunakan engineered mesh. Nah jadi, ini bisa kalian lihat. Jadi saya kalau untuk orang yang masih belum tahu keuntungannya upper mesh itu apa, saya singgung sedikit ya. Jadi upper mesh itu sangat cocok dipakai apalagi di sepatu running, karena kalau sepatu untuk running kan pasti biar untuk rongga udaranya lebih, sirkulasi udaranya lebih banyak ya, lebih bagus. Nah, ini bisa dilihat, ini full mesh ya, full mesh dengan ada bahan PU di bagian depan sini dan di bagian talinya juga sini ada campuran PU-nya sedikit. Itu ya. Jadi giliran gue ngebahas Hyperfuse. Jadi emang kita ngebagi porsi. Dia ngebahas Hyperglide, gue ngebahas Hyperfuse. Jadi Hyperfuse sama uppernya menggunakan engineered mesh. Jadi emang kedua sepatu ini menggunakan upper yang sama, yaitu engineered mesh, tapi ada sedikit perbedaan, yaitu rongga. Emang kalau rongga di Hyperglide, kapan nih gue pinjam sepatunya ya?
Kalau rongga mesh di Hyperglide ini emang lebih berongga dan di sini lebih rapet. Nggak ada perbedaan yang signifikan atau spesifik, sama-sama mesh itu sih intinya, karena di sini mungkin lebih airflow-nya lebih bagus dan di sini juga airflow-nya lebih bagus karena bahan kalau yang engineered mesh yang di Hyperfuse itu menurut saya pribadi sih agak lebih tipis. Gua baca-baca emang sepatu-sepatu yang khusus running itu emang cocok banget sih untuk dipakai upper yang nggak terlalu tebal supaya tidak mengganggu waktu kita tekuk sepatu, kakinya ditekuk maksudnya. Biar lebih fleksibel ya sepatunya lebih fleksibel. Di sini di pinggir talinya tadi sama kayak Hyperglide ada tambahan material PU yang langsung disambungin ke belakang. Nah, jadi perbedaan yang kedua di Hyperglide dan Hyperfuse gue pinjam lagi. Di belakang kalau Hyperglide itu menggunakan mesh, sedangkan di Hyperfuse menggunakan sintetis. Nah, kenapa sih di sepatu ini ditambahin PU, material PU? Jadi ada satu keuntungan sebenarnya dipakein PU karena supaya talinya atau lubang talinya itu biar nggak cepet kegesek, biar nggak cepet habis. Jadi emang ngebantu juga narik sepatu biar lebih kencang waktu diikat. Biar lebih awet juga ya. Ya lebih awet pasti. Juga, tuh. Ditambahin material pasti ada keuntungan sih. Ya, jadi pasti ada tujuannya. Ya pasti ada tujuannya. Nah berikutnya apalagi Kak Punit yang bakal kita bahas? Kita bakal bahas ke lidahnya dulu nih. Dari kemarin emang Kak Punit hobi ngebahasnya lidah sepatu Hyperglide dan Hyperfuse ini punya keunikan sendiri. Ya, dia sesuatu yang menurut saya ini agak bakal bikin lebih nyaman ya. Nih kalau untuk lidahnya, kedua-dua sepatu itu sama, lidahnya nggak terlalu tipis, nggak terlalu tebal juga, kalau menurut saya, dan sangat nyaman dipakai. Nah terus kalau bisa dilihat nih di bagian sini itu ada bentuk kayak U gitu ya. Nah itu kenapa? Biar waktu kalian pakai sepatunya itu, waktu kalian masukin dan lidahnya nyatu ke bagian punggung kaki kalian di sebelah sini itu lebih nyaman dan nggak mengganggu kenyamanan gitu ya. Apalagi nih kira-kira yang keuntungan dari lidahnya? Keuntungan dari lidah sih emang gua baca juga rata-rata emang kalau lidah sepatu running itu emang lebih kecil kayak gini, emang lebih berbentuk, jadi emang nggak ngeganggu sih, itu aja sih intinya, dibikin lebih tipis lebih gini. bagus ya. Tapi satu lagi dia langsung diikat ya ke dalam ke bawah, ini kalau kelihatan langsung diikat ke bawah. Tapi ada nggak enak, sebenarnya ada satu yang nggak enak kalau buat gua yang kaki lebar, agak susah sedikit memakainya aja, jadi karena agak mungkin aja kali agak ya, susah dinaikin ya, karena ini ada dijahit langsung bagian ke dalamnya ya. sepatu. Ini sebenarnya fungsinya bagus sih, jadi waktu lari emang nggak goyang lidahnya, karena kalau kita pakai sepatu sneaker aja kadang lidahnya kadang goyang-goyang, itu kadang nggak nyaman kan, atau naik turun kalau tali kita kendor. Nah ini sesuatu keuntungan sih buat kalian yang hobi running, supaya nyaman, pastinya dibikin sepatu running nyaman gitu kan. Apalagi kamu nih kita bahas? Kita ini bahas insole-nya dulu aja nih. Oh insole, oke. Jadi insole-nya pakai Orthshock. Nah jadi emang pakainya Orthshock ya. Ini untuk insole-nya ini lembut banget nih ya. Terus di sini juga kayak ada kayak ada bundaran-bundaran gitu untuk lebih nyaman. Apa Kak kira-kira ini Kak fungsinya Kak? Jadi emang 3D molded ini dibuat sama tim Ortus. Jadi ini lebih tebal sih sebenarnya di molded kayak gini. Emang di bagian tubuhnya lebih tebal. Beda dengan sepatu sneaker ataupun futsal. Kemarin udah saya bandingin. Kemarin gue sempat bandingin dengan sepatu futsal. Yang ini agak sedikit lebih tebal. Jadi emang kalau menurut gue sih ya, supaya lebih empuk aja sih waktu lari. Waktu tumpuan ya pastinya lebih lembut. Itu aja sih. Kalau insole-nya emang rata-rata keunggulan Ortus tuh dia memakai Orthshock emang untuk mengurangi benturan di tumit, dan itu pun membantu hingga ke lutut kita. Itu sih bagusnya. Nah yang paling menarik yang gue pengen bahas tuh yaitu di insole-nya. Insole-nya Hyperfuse dan Hyperglide sekilas sama tapi dalamnya beda. Jadi emang kalau dari luarnya nggak kelihatan, tapi gue pelajarin dan gue baca ada perbedaan yang sangat menarik
ya Kak Punit. Yang dimana hardness-nya ini, yang ini Hyperfuse ya, hardness Hyperfuse itu 35 hardness. Nah, buat teman-teman supel yang kemarin sempat nontonin Grebek kantor Ortus, Kak Punit, di situ Pak Teguh ada ngebahas. Nah, jadi kalau di Hyperglide itu berapa hardness-nya? Untuk harness di Hyperglide itu berada di angka 40, yang berarti agak sedikit lebih keras dibandingin sama Hyperfuse ya. Jadi emang ada sedikit banget perbedaan Hyperglide dan Hyperfuse di sole-nya. Bagian outsole-nya. Bagian sole-nya. Jadi sama-sama menggunakan cumulus foam, sepatunya ringan banget. Cumulus itu artinya awan. Jadi emang awan tuh tipis, lembut. Dan nyaman juga tuh. Ya, jadi emang tujuannya dibikin sepatu ini emang supaya emang kalian yang menggunakan sepatu ini bener-bener nyaman. Gitu. Jadi kalau kalian sempat nonton juga video terakhir kita yaitu training bareng host, apa sih? Bukan host. Training bareng trainer Hits Palembang. Kemarin dia beli sepatu Hyperglide yang warna white. Dan dia bilang sama saya, gue tanyain juga sama dia, gue tanya sama Bang Ferry, kelemahan dari sepatu Hyperglide dan Hyperfuse ini apa? Mereka bilang sepatu ini hampir sempurna karena mereka nggak ngerasain ketidaknyamanan gitu. Apalagi trainer ya, dia PT, dia workout terus, dia lari, dia jogging terus di treadmill. Ya. Itu sih. Untuk bentuk sepatunya nih, bentuk sepatunya gimana nih Kak? Kalau Hyperfuse gimana? Kalau dari Hyperglide ini, kalau saya lihat ini cocok banget untuk yang kakinya agak sedikit lebar-lebar, itu cocok banget. Kalau Hyperfuse gimana? Jadi kalau ada sedikit perbedaan di Hyperglide dan Hyperfuse, Hyperfuse ini agak sedikit lebih ramping sih model pinggirnya. Ya, coba dibandingin dulu nih. Ya, jadi emang sih kalau sekilas nggak terlalu kelihatan karena emang apa ya, rongga sepatunya besar kan kedua sepatu ini. Tapi dicobain, Kak Puni juga cobain, gua minta trainernya juga bantu cobain. Nah, kebetulan trainernya kakinya agak lebar, nah dia agak susah menggunakan Hyperfuse. Nah, tapi kalau ini dia lebih enak gitu makanya. Jadi emang mungkin mempengaruhi karena mesh-nya lebih besar ya. Ini pola mesh-nya lebih besar gitu. Lebih besar. Sedikit menggunakan rubber. Jadi sama-sama menggunakan rubber. Terus apa lagi Kak Punit? Yang terakhir yang mungkin kita bahas yaitu apakah sepatu ini cocok untuk maraton atau tidak? Nah, itu banyak banget pertanyaan ke saya, terutama sepatu Ortus yang untuk maraton ataupun half maraton ataupun easy run. Easy run yang artinya jogging ya gitu ya, ataupun temporan. Nah, sepatu ini gue pinjam Kak Munit. Sepatu kedua ini gue sangat rekomendasikan kalian untuk yang suka jogging, easy run yaitu temporan dan ataupun half maraton di kedua sepatu ini. Tetapi yang untuk kalian yang hobi maraton, yaitu biasa maraton 42 kilo ya. Nah, sepatu inilah yang cocok. Karena menggunakan hardness 35 hardness yang berasa lembut banget ya. Gitu. Nah, jadi kalau Hyperglide ini peruntukannya half maraton 20 kilo. Tapi rekomendasinya sih 10-15 kilo untuk Hyperglide. Gitu. Jadi terus kalau kita ngebahas colorway, colorway dari ini ada 3, colorway dari ini ada 2. Ada 2. Untuk Hyperglide satunya lagi warnanya ada warna ini dia. Ada warna hitam, sedangkan untuk Hyperfuse, untuk Hyperfuse satu lagi ada warna hitam juga. Nah, di Hyperglide ini ada warna putih tapi lagi sold out. Nanti sementara. Kita bakal masukin gambarnya. Nah, ya jadi, gua sekilas gua pengen ngebahas berat. Sepatu ini beratnya berapa Kak Punit? Lupa gua. Beratnya adalah 278 gram. Nah, di Hyperglide ini beratnya 278 gram. 278. Sedangkan Hyperfuse agak sedikit lebih berat, yaitu 296 gram. Ada sedikit perbedaan di Hyperglide dan Hyperfuse dengan segi berat. Nah, buat kalian yang tipe-tipe kaki lebar, sangat gue rekomendasikan ke Hyperglide, tapi bisa juga dicoba ke Hyperfuse. Jadi kalau ini nggak ada, dapatnya ini. Kalau ini nggak ada, dapatnya ini, ya. Sama aja sih sebenarnya. Nah, beda jauh lah ya. Ya, jadi Betty 11-12. Mungkin itu aja ya kali ya dari kita hari ini ya. Itu aja dari kita.
Hari ini kita ngebahas sepatu running yang lagi hits banget di dunia persepatuan, apalagi Ortus ngeluarin Silo Running. Dan ini sepatu running pertama dari Ortus Ya, yang jadi khusus untuk running bener. bukan sneaker, bukan apa, Bukan jadi sneaker. emang khusus running. Bisa juga dipakai jadi sneaker. Kece ya, apalagi Bakal orang-orang nyaman kece. sih. Sekian aja dari kita hari ini ya. Segitu aja dari kita dulu. Mungkin ada dari kita ada yang kurang bisa ditambahin oleh teman-teman supel luar sana, tolong ditambahin di kolom komentar. Ataupun yang kalian sudah pernah beli sepatu 2 silo ini, bukan 2 silo, silonya running, tapi 2 model ini bisa komen di bawah. Gimana pengalaman Ya, kalian? bagaimana pengalaman kalian memakai menggunakan sepatu ini? Apakah enak atau ada kak saya nyoba kemarin nggak nyaman di sini? Boleh diisi di komen tuh ya. Ya, biar bisa kita passing ke Ortus pastinya Ya, ya. untuk menjadi lebih baik lagi sepatunya dan lebih nyaman untuk digunakan. Nah, sekian saja video dari kita untuk hari ini. Bentar dulu. Gimana untuk yang mau beli-beli nih? Oh iya, lupa gua. Jadi buat teman-teman Iya. di Palembang bisa mampir ke store, pastinya di Sudirman Sport Palembang, jangan kemana-mana. Yang ori hanya di Sudirman, Sport. pastinya. Untuk di Palembang. Di Palembang ya. Di luar masih banyak lagi. Nah, jangan lupa cek IG kita untuk marketplace, udah dicantumin juga sama tim kita ntar di deskripsi produk apa aja marketplace yang kita miliki, atau bisa langsung ke WA, ada juga di Instagram, kepoin Instagramnya Sudirman Sport Palembang pastinya. Itu ya, Atau Kak Prit, ya? bisa klik link di deskripsi, nanti Ya, bakal ntar kita pasti masukin juga. ditambahin juga ntar. Itu saja Kak Munik dari kita hari ini kali ya. Segitu aja Sekian dulu ya. teman-teman supel, terima kasih udah nontonin. Jangan lupa subscribe, Like dan share. share ya. Jangan lupa lonceng. Jadi kalau kita ngupload video, Kalian dapat informasi terus tuh. jangan bosan yang ngeliatin kita. Itu saja dari kita hari ini. Terima kasih. Jangan lupa ngikutin protokol kesehatan, Jaga jarak. jaga jarak, tetap cuci tangan. Ciao. Terima kasih.